Caku. Beliau belajar kepada Syekh Ali, beliau belajar kepada Syekh Abdullah, beliau belajar kepada Syekh Ibrahim, beliau belajar kepada Syekh Hasan Al-Basri, beliau belajar kepada Syekh Mahmud, beliau belajar kepada Tubagus Saleh, beliau belajar kepada Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, beliau belajar kepada Syekh Rana Manggala, beliau belajar kepada Maulana Yusuf, beliau belajar kepada Sultan Hasanuddin, beliau belajar kepada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, beliau belajar kepada Sunan Ampel radhiyallahu ta'ala anhu. Pada Sunan Kalijaga juga ada, nanti diberikan oleh Syekh Raden Syarif Rahmat. Ilmu apa saja, ilmu fikih ada sanadnya, ilmu tauhid ada sanadnya, sampai nyandung ada sanadnya. Barang siapa yang berani-berani nyandung tanpa sanad, maka roja'a min haitsu ja'a. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di media sosial kita sering dijejali oleh nada-nada minor dari ajaran Islam yang dibungkus ajaran Islam, tapi sebenarnya itu bukan ajaran Islam. Fadilatun nasab 'alal ilmi, ini adalah ajaran-ajaran yang tidak berdasar dan berasas kuat daripada dalil-dalil agama. Dalil-dalil agama sudah jelas. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jelas orang yang beriman dan berilmu adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Tapi banyak di kitab-kitab yang di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah walaupun belum terkonfirmasi, mereka membuat kitab-kitab yang mengunggulkan nasab daripada ilmu, mengunggulkan darah daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak setiap apa yang di kitab merupakan adalah inti ajaran Islam yang lurus, saudara. Kita harus telaah, ada enggak patokan dan sandaran dari apa pikiran seorang ulama. Apakah pikiran itu berasal dari pikiran jernih seorang mujtahid, seorang faqih, atau ada pikiran-pikiran itu, pendapat-pendapat itu yusammu minhu raihatun min rawaihil jahiliyah. Ada bau-bau jahiliyah yang diajarkan dalam tradisi-tradisi penulisan kitab kuning. Lihat di dalam kitab Qurratul Ain karangan Al-Maghribi, fadilatul ilmi tafuqu ala fadilatin nasab. Jelas Syekh Nawawi Tenara mengatakan, innal alim alladhi kana min ghairi man yantasibu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yafuqu ala ghairi al-alim alladhi yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam bi 60 darajah. Orang alim yang bukan keturunan Rasul itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang bodoh yang dia bernisbat bernasab kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir seluruh ulama-ulama berpendapat hal yang sama, bahwa syaraful ilmi yafuqu ala syarafin nasab. Yang aneh, orang yang gak punya nasab bela-bela narasi bahwa nasab lebih utama daripada ilmu. Aneh. Prestasi sama dengan ilmu, amal sama dengan prestasi. Agama Islam adalah agama prestasi. Agama Islam adalah agama ilmu. Agama Islam adalah agama takwa. Siapa orang yang paling bertakwa,
dia orang yang paling mulia. Ajaran Islam, ajaran Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, jelas. Dan setiap narasi yang berbeda dengan Al-Quran ini ditolak mentah-mentah. Nasab, Al-Quran telah mengatakan fala ansaba, tidak ada nasab di hari kiamat yang akan bermanfaat. Setiap ada dalil-dalil di bawahnya yang bertentangan dengan itu, patut diduga bahwa dalil-dalil itu adalah dhaif. Dan ini yang harus dikembangkan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Bangsa yang telah kita sepakati bersama untuk kita hidup dari suku Sunda, Betawi, Jawa, Sasak, Batak, Madura, Kalimantan, yang pakai Dayak itu namanya, Papua, semuanya kita saudara. Dan ternyata setelah hasil tes DNA dari orang-orang Papua, orang-orang NTT, orang-orang Sunda, orang-orang Jawa dan Dayak, walaupun dari sisi kulit berbeda saudara, tes DNA-nya dinyatakan dari satu leluhur yang sama. Maka kecintaan kita orang-orang Sunda kepada orang Papua sebagaimana kita mencintai orang-orang Sunda lainnya. Karena orang Papua dan orang Sunda adalah satu, yaitu bangsa Indonesia, dan ternyata tes DNA-nya sama dengan kita. Kelihatannya orang Dayak dengan kita berbeda. Lihat hasil tes DNA yang telah dikeluarkan oleh badan yang menanganinya, dan kita bisa akses di internet bahwa orang Dayak, orang Papua, orang Maluku, orang Sunda, orang Jawa dan orang Batak, nilai hasil tes DNA-nya sama dari leluhur yang tidak berbeda. Dan ini yang harus kita jadikan sebuah perekat. Kita boleh berbeda dalam agama, kita boleh berbeda dari sisi bahasa, kita boleh berbeda dari sisi kebiasaan, tradisi kemasyarakatan, tapi kita diikat oleh nilai-nilai keindonesiaan yang sama. Kita harus bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Apa dulu yang disebutkan oleh the founding father? Merdeka dulu, habis merdeka baru bersatu. Setelah merdeka bersatu baru berdaulat, adil dan makmur. Buat apa kita adil dan makmur kalau tidak berdaulat? Dulu di Kresek, di kampung saya, kata nenek-nenek, zaman sekarang sama zaman Belanda, kalau lihat dari sisi pertanian mending zaman Belanda. Irigasi pada jalan semua zaman Belanda. Zaman sekarang irigasi dibiarin gak ada airnya. Tapi bukan itu yang membuat kita bangga, yaitu bahwa kita tidak berada di bawah kekuasaan orang asing. Beras di masa zaman Belanda, Karawang, dengan zaman sekarang penghasilannya lebih besar zaman Belanda, saudara-saudara. Tapi kita waktu itu adil dan makmur, subur, banyak kekayaan, tapi kita terjajah. Kita tidak punya kebanggaan, kita tidak punya rasa kemuliaan. Kenapa?
karena yang jadi pemimpin dilihat bukan seperti warna kulit kita, DNA-nya berbeda. Dia orang Eropa, kita orang Indonesia. Agamanya juga berbeda, tradisinya juga berbeda. Maka seluruh bangsa Indonesia, walau banyak beras, walau banyak gula, dalam hatinya menginginkan bagaimana dirinya, bangsanya bisa merdeka dari para penjajah. Walau mereka tidak berdaya, muncul para pahlawan-pahlawan yang berdaya. Muncullah Pangeran Diponegoro, muncullah Imam Bonjol, muncullah Kiai Haji Zainal Mustafa dari Tasikmalaya, muncullah Kiai Haji Asnawi dari Caringin. Zaman-zaman itu orang-orang yang mau bicara tentang merdeka resikonya mati, saudara. Maka keberanian itu sebenarnya bisa ditunjukkan dalam keadaan-keadaan seperti itu. Pemberani yang sejati adalah orang-orang yang berani pada masa-masa perang. Pemberani itu dia yang megangin pedang di tengah medan perang, bukan dia yang megangin mic di atas mobil komando pada masa damai. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap, siap perang, siap. Ya perang sama siapa? Kita kagak ada musuhnya, betul? Perang sama siapa? Perang sama polisi, bukot ente. Perang sama tentara. Anda mau memberontak negeri, nggak ada penjajah, kita aman-aman saja. Ngadain acara pada suka hari ini aman tentram, betul nggak? Malam kemarin saya ceramah ditolak, menolak Imaduddin, pemecah belah umat. Saya datang aja ngapain? Coba mana? Kagak ada yang ngomong. Kita sudah bisa ukur, saudara, keberanian orang-orang yang hari ini ada di Indonesia. Orang-orang yang hari ini ada di Indonesia, yang berani siapa? Yang berani adalah mereka, orang-orang Indonesia yang leluhur mereka ada di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Mereka bilang mereka pemberani. Hei, kamu dan keluargamu, ketika 1926 rakyat Banten perang, kamu dan keluargamu ada di mana? Ketika 1888 Cilegon perang, ente dan keluarga ente ngumpet di mana? Ketika 1825 perang Jawa, ente dan keluarga ente ada di mana? Ane cari kagak ada. Ketika Banten dan POC 1750 perang, acak-acakan kunciran, hangus rata itu Karawaci, Caringin hancur lebur. Kita ingin mengusir para penjajah di bumi Banten dan DKI Jakarta. Kita perang, leluhur kita mati, ente sama keluarga ente ada di mana? 1654 perang Cisadane, dengan gaya Manuk Dadali, tentara Kesultanan Banten mengusir penjajah VOC, merebut Cipondoh, merebut Kunciran, merebut Sudimara,
merebut Pinang agar kembali berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten, anak negeri sendiri. Ketika itu ente dan keluarga ente ada di mana? Ketika Sunan Ampel datang ke Banten pengen ngajarin Islam di orang-orang Banten, kemudian Sunan Ampel kagak diterima orang-orang Banten. Kenapa? Karena dia bukan orang Banten. Sunan Gunung Jati ngejar Sunan Ampel pengen berguru kepada Sunan Ampel di atas gunung apa namanya yang ada di Banten ini? Gunung Santri. Sunan Ampel di Gunung Santri ngajarin santri. Orang-orang nggak ada yang mau masuk Islam. Sunan Gunung Jati mendengar Sunan Ampel ada di Banten. Dia kejar dari Cirebon. Ternyata Sunan Ampel sudah pulang ke Surabaya. Akhirnya Sunan Gunung Jati kejar ke Surabaya, mondok di Surabaya. Lalu belajar agama Sunan Gunung Jati pada Sunan Ampel. Ketika Sunan Ampel dengan susah payah menyebarkan agama Islam di Banten, ente dan keluarga ente ada di mana? Kemudian kata Sunan Gunung Jati, kata Sunan Ampel, wahai Gunung Jati, kalau kamu mau menyebarkan agama Islam di Banten, kamu diterima di Cirebon, wajar, kamu punya ibu orang Cirebon. Tapi kalau kamu ngajarin agama Islam di Banten, gak bakal diterima. Saya pengalaman di Banten gak ada orang berbondong-bondong mau masuk Islam, karena yang nyebarin saya bukan orang Banten. Terus gimana, wahai guru, saya harus nyebarin Islam di Banten? Ente wirid hijib maghrobi, cewek cantik orang Banten ambil jadikan istri. Akhirnya ada cewek cantiknya kau Banten. Ini akhirnya mau Nyai Kaum Banten jadi istri daripada Sunan Gunung Jati. Kemudian lahirnya Maulana Hasanuddin Banten, dan akhirnya Maulana Hasanuddin menyebarkan agama Islam diterima. Li'anna lisanahu lisanu Banten wa adatahu adatu Banten wa hum ya'tarifuna bi annahum kahwa bi annahu kahum. Orang-orang yang berpikir seperti ini dalam cara-cara menyebarkan agama Islam di Nusantara tidak akan mengalami benturan dengan orang-orang Indonesia. Dan hampir seluruh para wali-wali yang ada di Indonesia, min Aceh ila Lampung, wa min Merak ila Banyuwangi, wa min Bali ila NTT, wa min Maluku ila Papua, ada cara-cara pernikahan yang ditempuh untuk menyebarkan agama Islam. Walaupun tingkat keberhasilan mereka di bumi Indonesia bermacam-macam, tetapi caranya satu, cara tasamuh, toleransi, saling asah, saling asih, menyentuh hati, bukan dengan kekerasan dan perang. Ini ada orang yang kekerasan, memperlihatkan keberanian di tengah-tengah keheningan. Orang lagi damai, dia, saya paling berani, kita siap perang, takbir, Allahu Akbar. Kata polisi, saya juga Allahu Akbar. Mau perang dengan saya, ini Allah Akbar, itu Allah Akbar, Sallallahu liman hamidah. Giliran zaman perang kagak ada di sejarah, gimana urusannya? Kita baca-baca
Ini ada kagak yang mati di medan perang? Ada enggak nih dari suhada 10 November? Kagak ada. Ada enggak di 1888 perang Cilegon? Kagak ada. Yang ada fatwa bahwa yang berontak pada orang kafir Belanda itu adalah orang yang melawan ajaran agama. Nah, Allah, saya ingat kisah Bani Israel kepada Nabi Musa ngajak-ngajak perang. Nabi Musa, ayo kita perang. Kita kalahkan orang-orang Palestina. Takbir, Allahu Akbar. Giliran datang kewajiban perang kepada Nabi Musa, diumumkan pada Nabi Musa, wahai Bani Israel, betul seperti yang kalian inginkan. Sekarang sudah datang perintah berjihad melawan orang-orang yang memusuhi kita, Bani Israel. Besok kita akan perang. Siap. Diem aja. Itu yang takbir-takbir kemarin kagak ada yang mongol. Yang ada apa yang mereka katakan, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Hai Musa, kamu aja yang pergi sama Tuhanmu. Peranglah kamu dengan Tuhanmu. Kami di sini duduk enak-enakan. Itu orang Bani Israel, orang Yahudi. Waktu Yahudi itu dimujib begitu. Satu ciri-ciri Yahudi, kalau lagi masa damai ngajakin lagi perang kagak mau dia. Ngapain gua katanya mati nanti. Paling takut orang Yahudi pada kematian, saudara. Orang Yahudi paling takut itu ciri Yahudi pertama nih. Penakut tapi sok berani di masa-masa damai. Kalau masa perang datang, ngumpet di bawah rok istrinya. Buktinya mana? Buktinya kagak ada satupun keluarga mereka masuk dalam syuhada Indonesia. Coba yang pura-pura berani itu, yang sok berani, urut dari namamu sampai Ubedillah, ada nggak yang mati di medan perang? Urut. Jangan bawa-bawa Panglima Hunain Sayyidina Ali, jangan bawa-bawa Panglima Karbala Sayyidina Husain. Mereka adalah cucu Rasulullah. Tapi urut dari Ubedillah sampai namamu, ada tidak yang mati di medan perang? Saya berani untuk bertaruh, tidak ada di antara nama itu sampai mereka yang mati di medan perang untuk membela agama Allah. Ini ada penyanyi dari Solo, reinkarnasi. Yang kedua, adat-adat orang Yahudi itu tafakhur bil ansab. Apa? Tafakhur, membangga-banggakan nasab. Ini adalah kelakuan orang-orang Yahudi. Mereka menganggap dirinya asy-sya'bul mukhtar, suku bangsa yang terpilih. Inna nadhi'ab wa ghairuna qati'un minal ghanam. Kami adalah serigala, selain kami adalah seiris daging kambing saja. Bukan kambing, seiris daging kambing. Makanya mereka tidak mau, orang Yahudi, menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan laki-laki yang bukan Yahudi. Ini ciri-ciri ketiga Yahudi. Tidak akan menikahkan anak perempuan mereka orang Yahudi itu kepada laki-laki yang bukan Yahudi.
Ciri-ciri selanjutnya Yahudi apa? Ciri-ciri selanjutnya Yahudi, orang Yahudi kalau manggil orang bukan Yahudi ada panggilan khusus. Orang Yahudi disebut jamaah Yahudi, bukan Yahudi disebut ummi. Makanya Rasulullah disebut an-nabiyul ummi, nabi yang bukan Yahudi. Bab apa ini? Bab tajawuz. Allah katakan seperti yang dikatakan orang Yahudi, menghina orang Yahudi, bahwa yang aku pilih sebagai nabi terakhir adalah an-nabiyul ummi, nabi yang bukan Yahudi. Dan orang-orang yang memanggil selain keluarganya dengan sebutan khusus dicurigai ada gen-gen Yahudi di sana. Setuju nggak Kiau? Siap? Sepanglima Dakil kagak berani. Marilah saudara-saudara, para santri-santri pada suka ada singkatannya, pada sukanya juga sudah bermakna tanpa singkatan. Pada suka al-mutahabbin, orang-orang yang saling mencintai, bukan hanya orang yang mengemis cinta kasih, tapi orang yang siap mencintai dan siap dicintai. Kalau bangsa Indonesia dari Islamnya, dari Kristennya, dari Budanya, dari Hindunya, dari Konghucunya, sama-sama saling menghargai antar sesama bangsa Indonesia. Dari suku-sukunya, orang Jawa, orang Sunda, orang Dayak, orang Sasak, orang Madura, orang Aceh, orang Minang, orang Maluku, orang Kalimantan, orang Papua, orang NTT, orang NTB, orang Bali, semuanya saling menghargai kita dalam ber-Indonesia. Insya Allah Indonesia ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Suaranya sudah habis, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap bersatu sebagai bangsa, saling cinta mencintai sesama pada suka, barokah insya Allah kita dan anak cucu ila yaumil qiyamah. Untuk Kiai Raden Syarif Rahmat, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Beliau, ibunya Syarif Rahmat, anak mantu, seluruh santri dan seluruh ashab pada suka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah Kiai, semoga ada manfaatnya. Terima kasih disampaikan kepada Al Mukarram, dipersilakan.
MUI Volume 1 ini nama Indonesia dan dari Dewan Keluarga Mubalik Nusantara, khusus untuk kita semua bagus Ki Haji Ma'ruf Islam. Hamba Allah yang besarkan Tuhan Allah SWT. Terima kasih banyak buat keimanan Gus Randy juga semuanya. Hadir juga di sini salah seorang cucu dari Haji Sunan Derajat Lamongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan, Inni khaliqum basharam min salsalin min hamain masnun wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Malaikat, aku akan menciptakan makhluk baru dari tanah. Nanti kalau aku sudah selesaikan fisiknya dan sudah kupasangkan ruh padanya, kamu semua sujud menghormat ke dia. Seluruh malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Allah tanya, ma mana'aka alla tasjuda il amartuk. Wahai iblis, iblis ini ide juga imam besar jin. Kenapa kamu tidak sujud ketika aku perintah padamu? Iblis menjawab, ana khairun minhu, sebab saya lebih baik dari dia. Lebih baik dari mana? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau bikin dari tanah. Rupanya iblis merupakan orang pertama yang membuat konsep pamer turunan. Aku kan silsilahnya bin api, sedangkan Adam bin tanah. Jadi kalau sampai hari ini ada orang yang masih pamer turunan, sibuk nyusun nasab silsilah untuk merendahkan orang lain, dia adalah murid iblis. Jelas sama jelas? Jelas illa iblis. Habis piring. Terus apa tindakan Allah? Allah tidak mau panjang-panjang. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar siap dia. Udah jelas belum? Tinggal di surga bareng-bareng dengan Adam, bareng-bareng dengan malaikat, tinggal di surga, tapi dia merasa lebih hebat dari yang lain. Hanya satu pilihannya, keluar, jangan ada di tempat yang subur ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Jadi kalau besok Indonesia ini, kata Syekh Ali Tontowi, Al-Jannah, dalam buku yang namanya Fi Indonesia, dia mengatakan
Yaumun fil jannah, satu hari dalam surga. Yang kumaksudkan dengan surga bukan surga di akhirat, karena untuk masuk ke dalamnya harus ada amal yang baiknya. Yang kumaksudkan dengan surga adalah bukan surga di dunia, bukan zaman. Surga dunia bukan Sabah. Surga dunia bukan Sulawesi. Surga dunia adalah Indonesia. Allah Maha Pengasih Penyayang. Turunan Adam boleh masuk, malaikat boleh masuk, jin boleh masuk, dengan satu catatan: jika engkau berada di dalam surga Indonesia, ikut sujud menghormati Adam. Tapi kalau kamu pamer silsilah, menghina penduduk Indonesia, keluar dari Indonesia. Jelas apa jelas? Itu aja kok. Sudah keluar, rupanya terusir, tapi bukan mau umroh loh, bener usir. Begitu mau berangkat masih sempat ngomong, Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menghukum, mengkriminal saya akan terus mengganggu penduduk surga ini. Turunan Adam akan saya ganggu. Dia yang melakukan kriminal, melakukan tindakan kriminal, Allah dituduh melakukan kriminalisasi. Jelas ya? Dia yang melakukan kriminal, dia yang melakukan kejahatan, Allah penegak hukum yang dituduh melakukan kriminalisasi. Itu adalah Nah, Adam santai saja yang dihina, tenang. Sekian tahun keluar, berada di luar negeri, pulang. Anehnya iblis bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa iblis masuk surga itu karena ada kendaraannya ular. Rupanya kelompok ini bisa masuk di sana karena ada kendaraan politik yang merampung dia. Maka saya bilang, NU punya politik, awas. Muhammadiyah punya politik, awas. Partai politik mana saja yang kemasukan kelompok ini jangan didukung. Sallallahu Muhammad. Begitu masuk ke dalam, ketemu dengan Adam, silaturahmi, ngasih pengajian lagi. Adam merasa karena dia tamatan luar negeri, sudah pulang dari luar negeri, dianggapnya lebih pintar. Padahal Adam jelas sangat ilmunya langsung dari Allah. Dia benar ilmunya, kok malah ngaji yang gak jelas ilmunya. Karena apa? Dia baca ayat cuma tafsirnya berbeda dengan Adam. Adam memahami firman Allah karena sanadnya mutafsir, jelas silsilah ilmunya. Ini dia akan cuma dapat dari YouTube. Wow, ayatnya sama, tafsirnya beda. Makanya benar Kiai Imam tadi, kudu jelas gurunya. Saya pernah canangkan dengan Kiai Ma'ruf Amin, dengan Bang Roma Irama, dengan beberapa tokoh ketika haul Syekh Nawawi Al-Bantani. Pastikan bahwa referensi keagamaan orang Banten semua kitab-kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kami juga pernah rapat dengan Bupati Serang, Bu Ratu. Sudah kita rapatkan bahwa kita akan jadikan kitab-kitab Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai rujukan bagi orang Islam yang berada di Serang dan sekitarnya. Walaupun sampai sekarang belum selesai, saya tidak tahu apa urusannya. Apa sebetulnya? Karena pengajian cuma satu pengajian, tapi meyakinkan. Adam tertipu, jatuh. Jangan undang pengajian model-modelnya. Walaupun judulnya ayatnya sama, kitab sunnahnya sama, tapi kepentingannya berbeda. Apa kepentingannya? Kepentingan iblis adalah menjatuhkan Adam dari kemuliaan, merebut kekuasaan, menggulingkan kekuasaan. Itu pengajiannya iblis. Di mana-mana cuma ganggu kekuasaan yang satu. Sallallahu Muhammad.
beres. Adam jatuh dalam krisis dalam iman. Ada pertanyaan sekarang. Janji iblis rupanya berhasil tadi. Sumpah iblis, komitmen iblis berjalan. Kiri, kanan, depan, belakang semua akan kami datangi, akan kami didik gembleng umat manusia. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Tidak banyak orang yang bersyukur. Sampailah kepada Bani Israel, NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Mereka karena berpecah belah dari berbagai macam suku, gara-gara berpecah belah kemudian mereka dijajah oleh Jalut dan pasukannya. Mereka minta kepada Dewan Syuranya supaya diangkat seorang pemimpin. Begitu diangkat seorang pemimpin, protes. Innallaha qad ba'athakum Taluta malikan. Sesungguhnya Allah telah mengangkat di atas kamu untuk kamu semua Talut sebagai raja, sebagai pemimpin kamu. Protes. Kenapa? Selama ini kalau ada pemimpin dan nabi dari dua suku di antara dua besar, yaitu Bani Yahudi dan Bani Lawi. Lu tafsir kan? Jadi Yahudi itu ada dua kelompok suku yang selama ini pamer karena selalu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nabi atau raja pasti dari Yahudi atau Bani Lawi. Kalau bahasa Yamannya Lawi. Ini tafsir kan? Bener ya? Begitu diangkat Talut menjadi panglima, mereka demo, marah mereka. Anna yakuluhu lahul mulku alina wa nahnu haqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana kalau angkat seorang pemimpin bagi kami adalah si Talut? Dia bukan Bani Yahudi, dia bukan Bani, dan dia adalah orang miskin. Rupanya tidak boleh jadi ketua organisasi. Jadi ada majelis apapun ketuanya kudu dia. Main hadrah juga yang keringetan orang lokalnya, yang nyanyi dia, amplopnya buat dia, itu dia. Hanya hari ini bukan saya anti hadrah, hadrah sudah hebat semua di sini. Kita tampilkan musik klasik asli Indonesia. Allah jawab, Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Tadi alasannya dua. Satu, bukan turunan. Yang kedua, Talut itu miskin. Rupanya dari dulu kalau ada pilkada dan pilpres mesti ada kelompok yang doyannya wanitiro. Ada. Allah jawab, Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah pilih dia, sudah kehendaknya. Tapi paling tidak Allah unggulkan Talut karena dia unggul ilmu dan fisiknya. Bani Lawi pamer turunan, sedangkan Allah jawab yang benar adalah ilmu pengetahuan. Kalau begitu, mana yang hebat? Turunan apa ilmu? Mana yang lebih mulia? Turunan apa ulama? Maka kalau ada orang yang mengatakan satu orang turunan mulia yang bodoh lebih mulia daripada 7 kiai yang alim, ini adalah otak-otak Yahudi, saudara-saudara. Kan gampang aja. Kira-kira sudah ada belum Yahudi? Banyak. Sallallahu Muhammad. Dan kita balik lagi supaya singkat. Adam turun ke bumi, terus punya anak kan. Qabil lahir dengan Ikrimah, Habil dengan Labuda, suruh kawin silang. Ini urusan kawin juga ribet si Qabil nih. Dia nggak mau, katanya nggak sekufu. Ini tafsir mana? Tafsir Syarif Ahmad lah. Lo jelek-jelek saya ini datang ke Mesir, ketemu anak saya, ketemu dengan masyayikh. Ada 1-2 syekh yang menyerahkan salat ilmunya tanpa dites, tanpa diuji. Syarif Ahmad sah-sahnya lewat saya, kata dia. Urusan kawin saja ada yang ribet. Dia maunya kan sama adiknya yang sekufu, sama kembarannya.
Jadi konsep yang meributkan soal tidak boleh kawin merasa lebih mulia daripada yang lain, lebih senior daripada yang lain, ini adalah konsep Kabil. Nanti kalau kita baca silsilah Imam Syafi'i, salah satu keterangan mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu ibunya adalah seorang yang bahasa sekarang syarifah, tapi ayahnya bukan. Sadar nggak ketika kita mengatakan haram seorang syarifah kawin dengan yang bukan Sayyid, bukan Habib, berarti kita sudah menganggap Imam Syafi'i telah berzina orang tuanya. Saya punya bukunya itu. Siapa yang kawin dengan yang bukan Sayyid, bukan Habib, maka dia sama dengan berzina. Wallahi, wallahi, ini adalah fatwa sebagian pesantren dari Londo, saudara-saudara. Nah, segitu aja, usah banyak-banyak. Indonesia bareng ya. Kasih dikit.